merumuskan kebijakan termasuk sampai ke kebijakan teknis untuk bisa mengelola jalan dan jembatan, khususnya jalan provinsi ya yang ada di Jawa Barat, supaya ya tadi salah satunya benar-benar memenuhi ekspektasi masyarakat, dan juga yang terpenting ini tidak sampai viral. PNS itu kinerjanya rendah, jarang masuk ke kantor begitu kan, sering bolos. Nah, itu sangat kuat dan kontradiktif dengan yang saya alami. Kalau sekarang yang baru masuk pun rekan-rekan nih, teman-teman nih yang nantinya mungkin akan berminat masuk ke ASN ya sekarang istilahnya, baru 1 tahun 2 tahun tapi sudah menunjukkan kinerja yang baik, dia akan diberikan kemungkinan untuk mengisi posisi-posisi yang strategis. Kang Aris Budiman, seorang ahli profesional di bidang perencanaan dan statistik, menjadi pembicara di podcast Cinta MIPA kali ini. Pendidikan Kang Aris mencerminkan komitmen pada keunggulan akademik dan pembelajaran yang berkelanjutan. Kang Aris menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Cimahi, dan melanjutkan pendidikan tinggi di bidang statistika di Universitas Padjadjaran. Selanjutnya, ia meraih gelar Magister Perencanaan dari The University of Adelaide dengan fokus pada manajemen data dan pengembangan sektoral. Sepanjang karirnya, Kang Aris Budiman telah mengisi berbagai posisi penting di lembaga pemerintah, memberikan kontribusi besar dalam perencanaan dan pengembangan daerah. Ia memulai karirnya sebagai CPNS di Bapeda Provinsi Jabar dan terus meniti karir di berbagai jabatan, termasuk di Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jabar dan Dinas Perhubungan Provinsi Jabar. Keahliannya di bidang perencanaan transportasi membawanya menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha di Balai Pengelolaan LLAJ Wilayah 3, serta Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian di bidang perkeretaapian, Dinas Perhubungan Provinsi Jabar. Saat ini, Kang Aris menjabat sebagai Sekretaris Dinas Bina Warga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Selain prestasi profesionalnya, Aris Budiman juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, membantu pertumbuhan pribadi dan terlibat dalam komunitas. Selama masa sekolah, ia terlibat dalam organisasi siswa dan klub ekstrakurikuler. Di perguruan tinggi, ia menjadi Ketua Himasta Unpad dan Kepala Divisi Olahraga Seni Budaya BMF MIPA Unpad. Kang Aris juga berkontribusi dalam asosiasi profesional seperti Asosiasi Perencana Pemerintah se-Jawa Barat dan Persatuan Pelajar Indonesia Australia di Adelaide University. Mari bergabung bersama kami untuk menjelajahi dunia perencanaan, statistik, dan pengembangan daerah yang menarik. Bersama, kita akan menemukan sudut pandang baru dan menginspirasi perubahan yang bermakna dalam podcast episode 9 dengan judul Meniti Karir di Birokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program podcast Cinta MIPA, cerita interaktif alumni MIPA Unpad. Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni FMIPA Unpad, akan menampilkan figur alumni kita yang memiliki beragam latar belakang dan profesi, dengan tujuan membuka wawasan kita semua, baik alumni, mahasiswa, dan masyarakat umum, tentang kemungkinan-kemungkinan perjalanan karir dari seorang yang pernah berkuliah di MIPA Unpad. Dari acara ini kita harapkan mendapatkan pencerahan yang lebih dalam terhadap bidang ilmu yang ditekuni, peluang dan tantangan di pasar dan persaingan dunia kerja, maupun dunia usaha, maupun peluang-peluang di dunia akademis. Sebuah kehormatan mendapatkan kepercayaan untuk memandu acara ini. Nama saya Iskandar, alumni MIPA Unpad Angkatan 96. Edisi kali ini dari pejabat, karena dari birokrasi beneran, kita kasih judulnya Meniti Karir di Birokrasi, akan menampilkan Kang Aris Budiman, SSI Master of Planning ya. Beliau dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemprov Jabar. Spill dikit, saya sendiri ngamatin kerjaan birokrasi dalam habis reformasi banyak perubahan ya. Banyak perubahan baik dari remunerasi, karir,
juga etika kerjanya, passion bekerjanya. Masa itu salah satu sifat positif dari demo 98 lah. Kayaknya dulu waktu awal kuliah 95, 96 itu birokrasi buat orang-orang yang kreatif itu dulu. Jadi itu salah satu spill off yang kita tadi bicara sama Kang Aris. Sebaiknya Kang Aris aja dulu. Kang Aris silakan perkenalkan dirinya. Biasanya selalu dimulai kenapa memilih jurusan itu, facing mana banyak turbulensi dulu biasanya, dan sampai Anda nemuin titik temu, oke, aku di sini gitu. Mangga Kang Aris. Baik, hatur nuhun, Kang Nandar selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menyapa rekan-rekan atau Akang Teteh yang hadir nih di Zoom ini. Yang seangkatan juga ada nih, ada Kang Muji hadir. Terus ada Teh Rita ya di sini, ada Kang Tendi juga. Kang Ruslan ini, wah ini kayaknya spesial. Saya invite ini untuk hadir nih, Kang Nanda. Oke, harus datang saya. Jadi jiwa korsa angkatannya ini masih kerasa gitu sampai sekarang. Jadi, oke, saya perkenalkan dulu nih ya untuk Kang Teten dan rekan-rekan di FMIPA, alumni FMIPA, dan juga mungkin yang dari kalangan umum gitu hadir di Zoom ini. Saya Aris Budiman, saya kuliah di FMIPA Unpad di jurusan Statistika angkatan 92, Kang Nandar. Bersama ini ada Kang Muji, Kang Ruslan, Kang Bucah juga ya, itu teman seangkatan, teman sekelas dulu. Kalau cerita sedikit terkait dengan sebelumnya kuliah di Statistika FMIPA Unpad begitu, terus terang itu pilihan kedua saya. Pilihan kesatunya seperti yang juga kebanyakan saat itu teman-teman itu di ITB, teknik pertambangan tuh. Oh, teknik pertambangan. Teknik pertambangan ya. Kenapa Statistika? Tapi saya memilih jurusan Statistika sebagai pilihan kedua itu bukan asal ya. Saya suka matematika, sangat suka matematika, tapi pada saat waktu kuliah saya ingin mungkin tidak secara keseluruhan ilmu matematika, mungkin sebagian dari ilmu matematika. Saya dulu masih menganggapnya statistika ya bagian atau cabang dari matematika begitu kan. Dan saya sempat gitu ya istilahnya mencoba mendalami, kayaknya banyak yang bisa diterapkan untuk di istilahnya ya di pekerjaan, di kehidupan sehari-hari begitu kalau di statistikanya gitu. Jadi saya memilihlah statistika di sebagai pilihan program studi yang kedua di dulu UMPTN ya, Kang Muji, Kang Ruslan tahun 92 begitu. Qadarullah ya diterima di Statistika Unpad, dan sejak saya diterima ya alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah menyesal ya gitu. Apalagi ketemu sama rekan-rekan seangkatan yang luar biasa begitu. Jadi tidak pernah menyesal dan bahkan sampai bekerja pun begitu. Jadi kalau istilahnya ada juga ya, dan kita juga mengalami ya saat itu ya akhirnya berpindah jurusan, bahkan ada yang drop out begitu ya. Bahkan di angkatan kita juga di angkatan 92 statistika. Jadi alhamdulillah saya pada saat diterima, oh ini berarti yang harus saya tekuni dengan sebaik-baiknya begitu kan. Dan alhamdulillah lulus, mungkin tidak sebaik IPK-nya Kang Muji dan Kang Ruslan gitu ya. Alhamdulillah, tapi lulus dulu ya rata-rata memang masih 5 tahun, Kang Nandar ya, 92 lulus 97, Oktober 97. Ya, mungkin itu dulu ini ya, sekilas dulu waktu perjalanan kuliah di Statistika Unpad. Ya, habis itu kan saya lihat Kang Aris langsung ambil S2 ya? Ya, seperti yang tadi sedikit saya pernah waktu sebelum kita mulai acara ya ke Kang Nandar, bahwa dulu setelah lulus itu saya nggak mau jadi PNS gitu kan, bukan passion saya saat itu. Terus juga beberapa dosen sempat menawari ya, udah di sini aja bantu kami jadi tenaga pengajar, jadi dosen di Unpad. Saat itu saya nggak pede begitu untuk jadi dosen gitu kan. Jadi saya ya sempat menolak juga untuk tidak berkecimpung untuk bisa jadi dosen di MIPA Unpad begitu ya. Jadi
sempat ke bank begitu ya, sampai ke ya banyaknya ke swasta Sempat di begitu bank kita ya? apply Di bank. untuk melamar. Saya pernah ikut bank sampai dinyatakan diterima begitu di Bank Bank apa? Bukopin, Bank Bukopin. Bukopin. Tapi saat itu waktu dinyatakan diterima, saya belum memegang Biasa. ijazah kelulusan karena diterima di bulan Agustus kalau nggak salah di situ. Saya baru apa istilahnya merencanakan, menargetkan bisa di bulan September dan di apa istilahnya di wisudanya di bulan Oktober gitu kan. Ya. Jadi diterima pada saat diterima apa sudah peroleh ijazah, saya langsung tuh ke Bukopin ke pusat ke Jakarta dan itu sudah masuk Nah, di ke Pancoran. Krismon itu. Dan kebijakan apa bank saat itu dan saya yakin juga kebanyakan ini ya perusahaan swasta termasuk perbankan begitu ya tidak menerima meskipun sudah dinyatakan lulus dan saya memegang istilahnya apa istilahnya tertulisnya begitu bahwa dinyatakan lulus sebagai apa dulu di MT ya manajemen trainee untuk yang apa Bank Bukopin begitu. Nah setelah itu mencoba ada yaitu tadi ada tawaran dari Dikti ya Kang Muji, Kang Ruslan. Ini soalnya nih, dua-duanya kuliah di tempat yang sama Kang Nandar, jadi ada saksi. Di mana? Di IPB, di Statistika IPB Bogor. Oh, kamu juga di IPB. Betul, nih dua ini teman sekuliahan. Jadi kenapa tertariknya? Karena wah ini S2 begitu kan, ada istilahnya ada shortcut mungkinnya untuk bisa sekolah lagi gitu kan, S2. Belum mikirin ininya nih, apa istilahnya konsekuensi. Ternyata konsekuensinya adalah harus mau jadi dosen dalam negeri dan di universitas-universitas yang masih didorong untuk bisa berkembang. Dan kebanyakan itu ada di Indonesia. Jawa. Ya? Ke luar Jawa. Di ujung-ujung di pelosok Indonesia, ada yang di ya Aceh, ada yang di timur kan gitu. Saya dulu apply untuk jadi tenaga pengajar dosen di Universitas Patimura Ambon. Kang Muji ini dulu di mana Kang Muji? Sama ya di Ambon. Ini Unpad sama juga. Kondisinya tidak kondusif. Kang Ruslan ini di Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara. Kendari. Nanti perlu di-invite juga nih Kang Ruslan sebagai nanti bisa jadi semua ada gilirannya, tenang aja. Ya. Nah, jadi kuliah qadarullah juga sudah siap selesai pada saat orientasi dulu kerusuhan yang Nandar di Ambon itu. Dan termasuk berimbas ke kerusuhan yang kedua tahun 2000. Dan termasuk berimbas ke kampus ya, kampus Unpati itu. Saya itu lagi orientasi di sana minggu kedua. Kang udah di Ambon? Udah di Ambon, udah istilahnya hati ini sudah tetap untuk bisa melaksanakan apa istilahnya nanti setelah kuliah. Dulu calon istri juga setuju, jadi lebih ringan gitu untuk menjalaninya. Nggak apa-apa jauh karena gitu dari orang tua, dari keluarga. Ternyata muncul apa kerusuhan yang kedua dan itu lebih hebat dari yang pertama. Bahkan dosen-dosen yang dari Pulau Jawa saat itu memutuskan untuk kembali ke Pulau Jawa gitu, meninggalkan ya udah kayak udah cukup kayaknya udah mengabdi. Ya kita yang baru ini juga kan keselamatan yang dipikirkan. Jadi saat kerusuhan itulah kita kembali dan setelah kerusuhan itu kepastian terkait dengan tindak lanjut di Unpati seperti apa sampai setahun lebih itu tidak ada perkembangan. Saya bolak-balik ke Dikti juga setelah akhirnya bisa dipastikan bahwa tidak ada tindak lanjut yang apa ya firm ya begitu Pak Kang Muji ya. Jadi saya memutuskan untuk dulu kita udah jadi CPNS tuh CPNS kita sama-sama punya NIP 2 Kang Aris. Ya. Jadi akhirnya saya resign lah kasarnya ya untuk tidak meneruskan status CPNS-nya begitu ke Dikti dan ya akhirnya di 2004 ada pengumuman untuk penerimaan PNS. Mungkin ya setelah karena perjalanan itu akhirnya ya udah deh ini PNS dicoba juga gitu kan. Yang sebelumnya sempat tidak ini gitu ya, tidak berminat begitu. Begitu Kang Nandar. Tambahan ininya lagi perjalanannya. Makasih. Ini kalau saya bawa tamunya yang angkatan 92, 93 itu pasti ada cerita 98-nya soal. Pasti itu. Ada turbulensi di situ gitu ya. Iya. Ini Kang kita masuk ke itunya dulu. Saya lihat statistik itu sebenarnya kan
apa ya? Saya sendiri saya suka matematika. Jadi saya ambil kimia yang kemudian cara berpikir saya matematika, dan matematika terutama statistik. Saya mau bahas tentang statistiknya sama Kang. Ini statistik ini kan harusnya jadi batu, apalagi di planning ya. Harusnya kan jadi pisau perencanaan ya. Ya. Tapi kan banyak kebijakan juga diperdebatkan statistiknya bagaimana itu. Bisa cerita nggak sekarang sebenarnya ada apa sih di statistik nasional lah? Ya, baik ya. Jadi dulu waktu diterima sebagai pegawai pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya langsung dapat Ya. label sebagai statistisi di situnya karena jurusan statistika kan sebelumnya. Jadi peneliti lah. Ya, meskipun belum jelas juga itu ruang lingkup tugasnya seperti apa statistisi, mungkin karena hanya latar belakang pendidikannya saja begitu kan. Tapi Ya, dalam ya, ya. pekerjaannya ya istilahnya larut begitu kan, larut dengan apa yang dilakukan waktu dulu saya di Bapeda begitu, ya di proses perencanaan. Dan ada beberapa yang saya alami melibatkan juga statistika begitu ya untuk proses perencanaannya. Mungkin karena ada saya mencoba mewarnai begitu proses yang sedang berjalan begitu, saya masukkan unsur-unsur bahwa ini perlu kita masukkan karena memang ya terus terang tadi harusnya jadi salah satu alat atau pisau begitu ya, tapi kerasa masih lemah begitu dan coba memberi warna. Saya sempat dulu membantu membuat buku time series analysis. Aduh, malu nih ada Kang Muji sama Kang Ruslan untuk menggambarkan perjalanan apa istilahnya kebijakan alokasi anggaran di Pemprov Jabar. Dulu khususnya di bidang sosial budaya, lebih khususnya lagi di sektor pendidikan. Jadi saya dulu waktu di Bapeda statistikawan atau statistisi, tapi megang sektornya sektor pendidikan. Dan saya coba warnai dengan tadi membuat buku. Jadi dulu sempat waktu di tahun 2006 begitu ada buku yang sempatlah jadi referensi untuk digunakan kira-kira berapa dari time series 10 tahun sebelumnya untuk mengalokasikan anggaran, karena ada kewajiban dari Undang-Undang Dasar kan 20% untuk alokasi anggaran pendidikan begitu, seperti apa gambaran dan mencoba masukkan variabel-variabel yang apa istilahnya ya memang signifikan berpengaruh terhadap kebutuhan untuk mengalokasikan anggaran khususnya di pendidikan. Dan ya memang setelah itu memang akhirnya banyak larut di proses pelaksanaan kegiatan perencanaan. Kalau di Bapeda membuat dokumen perencanaan begitu kan, membuat kajian terkait dengan perencanaan dan banyak di luar statistikanya begitu. Jadi akhirnya kebentuknya adalah sebagai perencana Banyak yang di luar statistiknya ya. betul karena Apa aja jadi itu? Ekonomi pembangunan kan? karena saya di sektor pendidikan saat itu ditempatkannya, jadi banyaknya mengkaji terkait dengan kebijakan untuk pendidikan begitu. Dulu ada istilahnya jadi program-program terkait dengan implementasi pendidikan begitu kan, bantuan operasional sekolah, meskipun di dalamnya ya ada hitung-hitungannya juga ya istilahnya gitu kan, gimana mengalokasikan proporsi anggarannya seperti apa, tapi memang banyak menggunakan basic statistika begitu ya, bukan ilmu-ilmu besar yang ada di statistika yang bisa digunakan untuk bisa menganalisis salah satunya untuk kebutuhan perencanaan gitu. Jadi saat itu saya ya tadi mau coba mewarnai, tapi ya akhirnya sayanya yang banyak terwarnai terus terang saat itu gitu. Artinya yang Kang Aris mau sebut di bidang kerja Kang Aris di perencanaan itu tidak terlalu statistik lah ya, lebih ke eksekusi ya. Lebih ke eksekusi. Meskipun memang ada di bidang yang menangani kaitannya dengan analisis data dan informasi. Dulu ada bidang monitoring dan evaluasi, MONEV, itu banyak mengkaji atau mengolah data begitu ya. Dulu juga ada senior di Statistika Unpad yang juga berkecimpung di situ dan beliau coba banyak menerapkannya karena memang banyak proses untuk mengolah data dan informasinya di situ. Jadi ya memang terasanya di bidang-bidang tertentu.
kalau di bidang perencana yang spesifik sektoral itu memang masih belum begitu kentara begitu untuk salah satunya statistika begitu, Kang Nanda. Jadi perencanaan kita bukan background pada statistik ya. Betul sekali. Jadi saya dulu perencana pendidikan yang notabene istilahnya banyak kegiatannya yang kegiatan terkait dengan pendidikan dan memang tidak begitu banyak kebutuhan untuk bisa menggunakan atau mengimplementasikan bidang keilmuan statistika saat itu. Iya. Oke, berarti kita melebar dikit ya. Itu kan berarti bukan bidang ilmu statistik sebenarnya, lebih banyak ke bidang perencanaan pembangunan ya, betul. Boleh cerita nggak Kang, ini di bidang Akang ini Jawa Barat ini mau diapain, mau kemana gitu perencanaannya, arahnya kemana, positioningnya segala. Baik ya, kalau bicara dulu kalau sekarang kan saya di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Oh ya, Bina Marga ya. Betul. Nah. Jadi ya pasti ada kaitannya dengan perencanaan yang dilakukan oleh Bapeda. Kalau khusus yang di lingkup Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, karena core bisnisnya itu menangani bagaimana bisa mengelola jalan, gitu kan, jembatan. Kemudian juga ada aspek penataan ruang di dalamnya, begitu, khususnya di Jawa Barat. Jadi memang sekarang berkecimpungnya di situ, bagaimana istilahnya merumuskan kebijakan, termasuk sampai ke kebijakan teknis untuk bisa mengelola jalan dan jembatan, khususnya jalan provinsi ya, yang ada di Jawa Barat, supaya ya tadi salah satunya benar-benar memenuhi ekspektasi masyarakat dan juga yang terpenting ini tidak sampai viral begitu, seperti yang terjadi di daerah lainnya. Yang sekarang terjadi. Jadi lebih ke merumuskan kebijakan dan item-item pekerjaan yang menyesuaikan dengan anggaran daerah ya. Betul. Jadi statistiknya lebih ke cara pikirnya ya. Betul itu Kang. Jadi saya ingat kemarin Kang Miftah ya menjelaskan. Jadi cara berpikir pola pikir kita yang membentuk, dan saya merasakan memang dibutuhkan cara berpikir seperti seorang statistikawan begitu atau statistisi, karena kebutuhan untuk bisa menjustifikasi suatu proses pengambilan keputusan juga saya alami perlu proses ini ya, istilahnya yang menyangkut kaitannya dengan sains begitu kan, salah satunya dengan statistika begitu kan, ada hitung-hitungannya juga yang masih jadi bagian dari proses tersebut begitu. Walaupun itu bukan jadi pekerjaan utama, kita nggak ngitung sampai tapi the way dan cara pikir belakang itu mempengaruhi Kang gitu ya. Betul sekali Kang. Kalau saat ini memang siap. Kalau untuk statistika sedikit ya, statistika memang core-nya ada. Kalau sekarang di lingkup pemerintahan, di dinasnya itu ada dinas komunikasi dan informatika, dan di situ di situ ada bidang statistikanya, dan memang keilmuan istilahnya kalau sekarang kita lihat ada ya database-nya di situ ya. Betul, yang mengolah data statistik begitu kan, di situ sekarang memang ada core-nya. Dan kita juga mengelola jabatan fungsional ya, istilahnya salah satu pilihan berkarir di ASN itu Jafung atau pejabat fungsional, tadi statistikawan atau statisti, dan itu memang banyak di lingkup dinas atau Diskominfo tadi, karena ada bidangnya begitu. Oh, malah di Kominfo ya? Betul. Meskipun tidak menutup istilahnya peluang juga bahwa jabatan fungsional tersebut ada di seluruh perangkat daerah, karena memang dibutuhkan juga. Hanya kalau sekarang kondisinya saya akui nih di Dinas Bina Marga sendiri belum ada begitu kan statistisi untuk bisa membantu proses penyusunan perencanaan atau kebijakan di lingkup Dinas Bina Marga misalkan begitu. Tapi induk dari istilahnya yang membina jabatan tersebut itu sudah ada di Diskominfo tadi. Oke, paham. Jadi kan di BPS juga ya, di Kominfo malah. Ya, jadi kalau BPS itu karena sifatnya di luar lingkup Pemprov kan, dia lembaga vertikal ya, istilahnya mitranya dengan BPS. Jadi Diskominfo itu senantiasa bermitra dengan BPS yang ada di daerah ya.
Berarti untuk tadi proses pengolahan database tadi. Jadi BPS ini independen, menghitung saja. Kemudian hasilnya dipakai, kebanyakan bukan dipakai, diinformasikan oleh Kominfo gitu ya. Betul sekali. Oh. Jadi sekarang banyak juga yang datanya memang di ininya ya, di compile-nya ada di Diskominfo untuk bisa diolah lebih lanjut di BPS begitu. Tadi kebutuhan datanya memang ada di Diskominfo. Ya. Gitu kan. Menarik. Saya pikir saya agak salah pikir ya. Saya pikir di setiap bagian itu statistiknya ini berarti kan statistik di birokrat itu dipusatkan di BPS lah ya. Jadi sehingga dia menjadinya independen gitu ya. Iya, betul. Makasih. Kang, rencana kembali ke perencanaan. Ini perencanaan Jawa Barat, Bina Marga itu rencananya. Oke. Baik, ini sedikit promosi terkait dengan Bina Marga di Jawa Barat ya. Jadi kalau karena kewenangannya ini menangani jalan provinsi, kita punya 2.362 km ruas jalan provinsi yang tentu saja jadi kewenangannya pemerintah provinsi untuk bisa ditangani. Saat ini kalau lihat dari ukuran-ukuran istilahnya ya, indikasi dari seperti apa kinerjanya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang itu dari tingkat kemantapan jalan, Kang, istilahnya. Tingkat kemantapan jalan. Oh, status jalannya. Betul. Jadi kita punya 6 kategori kondisi jalan nih yang nanti kalau digabung jadi tingkat kemantapan. Mulai dari yang kondisinya sangat baik, sedang, jelek, parah, sangat parah, sampai hancur. Ada 8 berarti ya. Jadi tingkat kemantapan itu dilihat dari yang sedang ke atas, sedang, baik, dan sangat baik. Dan kondisinya di ruas jalan provinsi tahun 2022 itu angkanya 82,79%. Artinya sekitar hampir 1.900 kilometernya dalam kondisi sedang sampai ke sangat baik. Sisanya nih yang 17 sekian persen ya, itu masih ada statistiknya juga ya. Itu yang ada angka-angkanya. Itu yang ditangani, Kang, gitu. Jadi yang sekarang sedang dikejar untuk bisa ditangani tadi sekitar kalau yang parah, sangat parah sampai hancur itu ada 80-an kilo ya, masih di bawah 100 kilo. Ada yang kondisinya jelek memang sekitar 300 dan itu yang sekarang kita sedang tangani. Untuk bisa urusannya dengan uang ya, urusannya dengan Bapeda ya. Betul, Bapeda nih yang istilahnya meng-approve ya bahwa kita punya kebutuhan untuk penanganannya sekian, butuh anggarannya sekian, dan Bapeda yang melakukan itu. Saya tahun lalu dalam posisi itu, Kang, di bidang infrastruktur dan kewilayahan yang meng-approve salah satunya lingkup infrastruktur itu di Dinas Bina Marga kaitannya dengan kebutuhan anggaran tersebut. Nah, tahun ini qadarullah jadi praktisi yang mengimplementasikan tadi kebijakan teknis sampai ke teknisnya begitu. Oke. Menarik. Kang, boleh cerita dikit ini ya buat karena baru tamu pertama yang benar-benar meniti dari bawah birokrasi ya. Ini lingkungan kerja PNS ini bagaimana yang Kang tahu dari udah berapa tahun? 20 tahun? Berarti 2005, 18 tahun lah ya, hampir 20 tahun. Ya. Gimana lingkungan kerjanya, menarik nggak buat pertanyaannya begitu deh? Ya, baik. Jadi kalau dulu karena langsung terlibatnya di Bapeda begitu perencanaan yang mungkin udah pada mafhum juga ya bahwa paling berat lah gitu ya beban kerjanya gitu kan. Istilahnya orang sering lihat sampai lembur begitu kan, sampai malam rapatnya membahas begitu, dan itu memang saya alami ya waktu di Bapeda. Terus terang pada saat waktu masuk nih agak miris juga pada saat masuk di Bapeda, sering lembur sampai malam, tapi stereotip dari masyarakat di luar itu tentang PNS khususnya itu kan masih miring ya, istilahnya PNS itu kinerjanya rendah, jarang masuk ke kantor begitu kan, sering bolos. Nah, itu sangat kuat dan kontradiktif dengan yang saya alami. Jadi saya sempat agak istilahnya kalau berontak atau mau marah gitu istilahnya ke sekitar itu saat itu
Seperti itu gambarannya. Tapi saya seiring waktu ya akhirnya fokus dalam pelaksanaan pekerjaan ya, dengan coba membuktikan kalau ada yang nanya kayak gitu, paling PNS kerjanya seperti itu, tapi saya tunjukkan nih bukan dari sisi lemburnya ya atau overtime Ya, ya. itunya ya, Hasilnya ya. workingnya begitu, tapi bahwa ada hal-hal besar, hal-hal krusial yang memang digarap, dikaji untuk bisa jadi salah satu keputusan yang mempengaruhi masyarakat di Jawa Barat begitu. Gitu kan. Oke. Buat adik-adik yang baru tamat, apa pesannya untuk masuk ke PNS? Berkarirnya Ya. bagus. Dulu memang saya akui di periode, kalau saya bagi dua nih, periode sasi kaitannya dengan kondisi ASN begitu ya. Dulu tuh rumusnya bekerja sebaik mungkin begitu kan. Nanti atasan yang akan menilai, atasan yang akan memberi reward begitu kan. Patronistik ya. Betul, dan itu istilahnya aspek subjektifnya sangat besar. Meskipun sudah penilaian atasan itu ada sistemnya ya, ada dirangkum dalam suatu sistem, tapi memang porsi bahwa atasan pimpinan yang menilai itu sangat besar. Nah, sekarang nih yang setelah ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 atau lebih ke sini lagi 4 tahun atau 5 tahun terakhir di Pemprov Jabar kita menerapkan yang disebut merit system. Sekarang kita berbuat atau berkinerja sebaik mungkin, lakukan pelaporan sebaik mungkin sesuai dengan ini sistemnya, dan nanti sistemnya akan menilai. Jadi sekarang sudah by system. Meskipun aspek penilaian pimpinan atau atasan itu masih ada, tapi itu jadi satu bagian. Masih ada bagian-bagian yang lain, termasuk rekan kerja yang istilahnya selevel ya. Terus bahkan bawahan itu menilai juga kinerja kita. Itu kan idealismenya balance scorecard. Betul, dan itu memang diterapkan di merit system ini. Jadi merit system itu di Maksudnya Undang-Undang Pemprov Jabar menerapkan balance scorecard. Betul. Jadi sudah diterapkan. Kita punya istilahnya talent management system begitu ya, yang membagi menjadi 9 kotak istilahnya kinerja dan juga kompetensinya ASN. Jadi kalau kotak yang 9 itu yang paling ideal, kotak yang 1 itu yang paling tidak ideal lah, gambarannya seperti itu ya. Nah, di kotak-kotak yang paling tinggi ini yang nanti akan jadi talent-talent yang istilahnya akan mengisi jabatan-jabatan strategis yang ada di Pemprov begitu, Kang. Dan ini diakui oleh pemerintah pusat di tahun 2022 yang lalu, kita sistem merit kita menjadi yang terbaik begitu, bahkan mengalahkan yang lingkup pemerintah pusat ya, kementerian begitu. Pemprov Jabar mengalahkan kinerja pemerintah pusat? Ini ya sistem meritnya. Sistem meritnya. Betul. Itu di atas Kementerian Keuangan begitu kan. Kementerian Keuangan kan salah satu yang bagus ya. Betul, ada remunerasi kan gitu. Jadi kita merit sistemnya sudah terbukti dan alhamdulillah ini masih terjaga. Jadi rujukan juga daerah-daerah yang lain, dan di dalamnya ya tadi sistem reward and punishment-nya benar-benar terukur ya, meskipun memang ya masih ada celah atau yang perlu diperbaiki ya, tapi sudah jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya yang istilahnya benar-benar bergantung dari ya kalau pimpinannya tidak subjektif kita akan dinilai. Dulu istilahnya gini, Kang. Jadi menilai mengusulkan, mempromosikan itu dari istilahnya kalau biasa kan senioritas ya, makin lama bekerja makin peluangnya ditempatkan di satu jabatan strategis itu makin besar begitu ya. Kemudian juga golongan dan pangkat kan begitu ya. Ya itu tadi subjektivitas atau pimpinan begitu kan. Kalau sekarang yang baru masuk pun rekan-rekan nih, teman-teman nih yang nantinya mungkin akan berminat masuk ke ASN ya sekarang istilahnya, baru 1 tahun 2 tahun tapi sudah menunjukkan kinerja yang baik, dia akan diberikan kemungkinan untuk mengisi posisi-posisi yang strategis kan. Begitu kan gambarannya. Gitu ya. Betul. Jadi ya siap terjadi perubahan besar dong itu. Betul, Kang. Yang tadi Kang Nandar bilang bahwa ada reformasi termasuk yang besar-besaran itu terjadi di Pemprov Jabar. Jadi istilahnya silakan. Gimana, Kang? Silakan. Jadi istilahnya
tadi dulu kita khawatir kaitannya dengan reward termasuk pendapatan ya istilahnya. Kalau sekarang sudah terjamin di situ tinggal kinerja kita. Kinerjanya baik, kita bisa melaporkan kinerja kita, ya itu tadi reward-nya. Dengan pendapatan yang ya saya akuilah sekarang memadai lah. Bisa mungkin gitu kan untuk beberapa perusahaan nasional sebanding lah begitu ya. Gitu kan. Iya, Begitu gede. Kang Nandar. Saya agak surprise kayak 3 bulan lalu tuh saya kan ekspor ya. Kemudian ya kita di luar itu kan memikirnya saya banyak teman di pemerintah tapi mikirnya ini bakal lama kan gitu. Terus saya ketemu dengan dunia usaha di satu provinsi. Terus saya sempat agak apatis tuh, Kang. Aduh, dunia usahanya juga mau ekspor agak gimana ya? Order doboknya nggak ada gitu ya. Nah, kemudian saya diminta memberikan paparan di kantor gubernur dan terus saya sempat agak mikir juga lah, dunia usahanya aja belum masuk ke level itu pembicaraannya, komo PNS gitu maksudnya. Jadi wah, ini bakal nyambung nggak gitu ya. Begitu saya presentasi yang makanya saya mau bahas sekarang. Begitu saya presentasi yang surprise ya. Surprise-nya adalah ide kita itu malah diakomodir lebih oke oleh teman-teman pemerintah. Iya, jadi itu yang saya mau nanya nih, what was happening kan gitu ya. Kan dulu betul nggak? Mulai ada yang berpikir extraordinary yang kami sendiri di swasta itu kaget loh, kok lebih gila dari kita ya. Apa yang terjadi di dalam, Kang? Apa yang membuat saya yakin teman-teman yang masuk PNS itu pasti minimal top 20% dari populasi yang di atas kan. Nah, sistemnya yang membuat mereka kalem kan gitu ya. Nah, sekarang gimana sih yang sebenarnya singa itu bisa mengaum lagi kan gitu ya. Nah, itu yang saya lihat. Kok lebih agresif nih yang teman-teman PNS gitu. Bukan di Jawa Barat ya, tapi saya jadi berpikir apa semua begitu sekarang. Betul ya? Ada sistem yang membuat Anda lebih memacu diri gitu. Iya, Kang Nandar. Jadi ya kalau saya bicara yang dialami, yang dirasakan di Pemprov Jabar ya. Tapi kan kita juga sering ngobrol kan ya, sering apa istilahnya berinteraksi dengan daerah lain dan itu memang terjadi sekarang. Karena tadi dari aturannya apa istilahnya ya, kalau boleh dikatakan memang bukan lagi meminta tapi memaksa dengan merit system tadi bahwa setiap daerah itu harus melaksanakan itu. Kalau tidak, maka ada konsekuensi. Salah satunya ya kita masih tergantung dari pemerintah pusat ya untuk anggaran. Mungkin DAK-nya, DAU-nya begitu kan kalau tidak dilaksanakan. Nah, kita melaksanakan itu karena kebutuhan. Ternyata kita melaksanakan pemerintahan ini sekarang ini kebutuhan untuk bisa mengakomodir pihak swasta itu sangat besar. Beda sekali dengan dulu. Itu saya alami, Kang. Jadi saya waktu pernah bekerja di Dinas Perhubungan Jawa Barat sudah mulai menerapkan yang disebut public private partnership atau kalau di Indonesia kan KPBU ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dan itu membutuhkan interaksi bukan hanya dengan para pihak yang ada di dalam negeri, tapi juga luar negeri karena calon-calon investornya itu datang dari luar negeri. Kita mau ngadain nih kereta api perkotaan, LRT, MRT di Bandung Raya. Dan kita sudah promosikan, dulu saya pernah promosikan sampai ke Inggris, ke Perancis gitu, ke Paris. Cari investor. Dari investor. Dan istilahnya kan nggak hanya istilahnya pada bisa berangkat ke sana, tapi ada proses sebelumnya kita berinteraksi dengan calon-calon investor kan gitu kan, yang notabene itu banyaknya dari luar begitu kan. Kalau ya istilahnya kalau kita tidak punya mindset, kemampuan berkomunikasi begitu dan juga pemahaman terkait dengan proyek yang kita tawarkan, kan nggak akan bisa kan begitu kan. Termasuk juga follow up setelah agenda tersebut ya, kita memaintain begitu kan, mereka datang ke sini kita melayani begitu kan. Dan itu masih bergulir sampai sekarang. Bahkan apa istilahnya proses KPBU ini jadi salah satu ya, maksudnya alternatif pembiayaan yang memang membutuhkan peran serta dari investor dan juga banyak dari luar. Banyak di sektor yang lain gitu, yang dilaksanakan atau dialami, dijalani di Pemprov Jabar begitu kan. Dan ya ternyata apa ya, karena perkembangan jadi satu kebutuhan dan kita ya sebagai
ASN tidak bisa menghindar. Kalau menghindar tertinggal ya. Akhirnya kan Ketinggalan. harus mampu mengantisipasi dengan meningkatkan kemampuan. Dan itu betul Kang, memang terjadi begitu. Iya, di titik ini izin saya sampaikan dulu kesimpulan ya buat adik-adik nanti yang baca ya. Ya mungkin kesimpulannya juga mungkin kurang tepat buatnya usia mereka ya Kang, ya kita yang 40-an mungkin yang ngalamin perubahannya ya. Zaman PNS zaman Pak Harto kan gitu ya. Kemudian jadi bahan yang kalau saya tahu saya tuh perubahan pertama yang drastis itu kan memang di Kementerian Keuangan ya, ketika Bu Sri Mulyani masuk itu terjadi drastis banget kan, langsung berdasarkan kinerja. Saya sendiri juga pun tentu saya nggak pernah mau jadi PNS dari dulu, jadi saya mikirnya bukan saya gitu ya. Tapi lambat laun saya lihat memang good ya, sekarang di beberapa sektor lebih di depan daripada swastanya sendiri ya. Lebih di depan cara berpikirnya, kemudian agresivitas terhadap sebuah ide baru gitu ya. Makanya saya mau konfirmasi ke Kang Aris tadi, karena saya cuma lihat di beberapa tempat gitu ya, beberapa departemen awalnya, kementerian, kemudian di kampung saya sendiri kebetulan gitu. Ada pesan nggak buat adik-adik yang baru mau masuk ke PNS, jangan stigma kalau PNS bahkan ya kalau mau dibalik, Anda mau masuk PNS zaman sekarang mau berharap kerjanya nggak ada kerjaan. Kita akan bersaing dengan dunia swasta untuk mencari lulusan yang terbaik. Di BKD, Badan Kepegawaian Daerah kita mendorong untuk ASN-nya untuk sedini mungkin bisa melanjutkan pendidikan. Jadi ketika suatu wilayah sudah berkembang, terus mau diatur, yaitu pasti ada apa istilahnya deadlock kan, ada benturan.